Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kimia mengenai termokimia. Mohon ditonton videonya sampai habis dan semoga bermanfaat. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih termokimia itu. Definisi dari termokimia adalah suatu cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi, yaitu pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia, di mana di dalam materi termokimia ini terdiri dari beberapa istilah-istilah yang tentunya istilah tersebut akan menyertai kita untuk dapat memahami materi termokimia ini. Nah, yang pertama ada sistem. Sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Kemudian yang kedua ada lingkungan, yaitu segala sesuatu yang ada di luar sistem. Mengacu pada interaksinya dengan lingkungan, sistem itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah sistem terbuka, kedua tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Definisi dari sistem terbuka sendiri adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadi perpindahan baik itu energi maupun materi atau zat antara lingkungan dengan sistem. Sedangkan untuk sistem tertutup dapat terjadi perpindahan energi, namun tidak dapat terjadi pertukaran materi. Selanjutnya, untuk sistem terisolasi, tidak memungkinkan terjadinya perpindahan baik itu energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Kita juga sudah tahu ya teman-teman bahwa namanya saja terisolasi, pasti tidak memungkinkan untuk terjadi perpindahan di antara keduanya seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu reaksi kimia pasti disertai dengan perubahan energi. Nah, berbicara mengenai energi, ada istilah entalpi yang merupakan energi dalam bentuk kalor tersimpan di dalam suatu sistem dan disimbolkan dengan H atau huruf H. Nah, perubahan entalpi suatu sistem dapat diukur jika sistem mengalami perubahan, di mana rumus untuk mengetahui perubahan entalpi yaitu dengan H akhir dikurangi H awal. Dengan begitu, kita dapat mengetahui perubahan entalpi yang terjadi. Nah, selain itu, jika suatu reaksi berlangsung pada tekanan tetap, maka perubahan entalpinya sama dengan kalor yang harus dipindahkan dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Beralih ke materi berikutnya, yaitu mengenai reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang melepaskan kalor dan menghasilkan energi, di mana kalor mengalir dari sistem ke lingkungan, sehingga terjadi penurunan entalpi. Beberapa sifat atau ciri pada reaksi eksoterm ini adalah di mana entalpi akhir itu lebih kecil dibandingkan entalpi awal, karena seperti tadi yang saya katakan, terjadi penurunan. Kemudian selisih antara entalpi akhir dan entalpi awal itu kurang dari 0, dan entalpi atau H bernilai negatif. Nah, gambar di bawah ini merupakan simulasi saat kalor itu mengalir dari sistem menuju lingkungan. Selain reaksi eksoterm, terdapat juga reaksi endoterm, yaitu reaksi yang menyerap kalor atau membutuhkan energi, di mana kalor akan mengalir dari lingkungan ke sistem, sehingga terjadi kenaikan nilai entalpinya. Di mana reaksi endoterm ini memiliki sifat-sifat yaitu H akhir lebih besar dari H awal, karena terjadi kenaikan entalpi ya. Kemudian selisih dari entalpi akhir dikurangi entalpi awal itu lebih besar dari 0, dan entalpi atau H bernilai positif. Gambar di bawah ini adalah ilustrasi reaksi endoterm di mana kalor mengalir dari lingkungan menuju sistem. Kita masuk ke subtopik berikutnya, yaitu perubahan entalpi standar atau disimbolkan dengan delta H0, yakni perubahan entalpi reaksi yang diukur pada temperatur atau suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dengan tekanan 1 atmosfer, yang mana disepakati sebagai perubahan entalpi standar yang dinyatakan dengan delta H0 dengan satuan kilojoule per mol. Selanjutnya akan kita bahas mengenai macam-macam perubahan entalpi standar. Yang pertama adalah ada entalpi pembentukan standar atau disimbolkan dengan delta H 0F. F di sini artinya adalah formation atau pembentukan, yakni perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Kita tahu keadaan standar adalah pada suhu 298 Kelvin dengan tekanan 1 atm. Satuannya untuk delta H0F ini adalah kilojoule per mol. Contohnya, perubahan entalpi pembentukan standar dari gas karbon dioksida atau CO2 adalah minus 395,5 kilojoule per mol. Dengan persamaan termokimianya adalah C atau karbon ditambah
ditambah gas oksigen atau O2 menjadi gas karbon dioksida atau CO2, di mana reaksi tersebut adalah reaksi pembentukan dari karbon kemudian oksigen menjadi suatu gas, yaitu gas karbon dioksida. Itulah yang dinamakan entalpi pembentukan. Selain pembentukan standar, terdapat juga entalpi penguraian standar atau delta H0D. Di sini adalah decomposition yang berarti penguraian, yaitu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi kalau pembentukan itu dari unsur-unsurnya menjadi suatu senyawa, kalau penguraian berarti suatu senyawa itu diuraikan atau dipecah menjadi unsur-unsur atau spesimen yang lebih kecil. Disimbolkan dengan delta H0D. Contohnya adalah perubahan entalpi penguraian H2O atau air adalah plus 286 kJ per mol, di mana persamaan termokimianya adalah H2O atau air diubah atau diuraikan menjadi unsur-unsurnya, yaitu gas hidrogen dan gas oksigen. Seperti itu. Berikutnya adalah entalpi pembakaran standar atau yang disimbolkan dengan delta H 0C, di mana C di sini adalah combustion atau pembakaran. Nah, pembakaran sendiri merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen, di mana untuk entalpi pembakaran standar ini merupakan perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol unsur atau senyawa pada keadaan standar. Contohnya, perubahan entalpi pembakaran gas CH4 atau metana adalah minus 802 kJ per mol. Di sini, persamaan termokimianya adalah CH4 ditambah O2, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa pembakaran merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen, kemudian dihasilkan CO2, karbon dioksida, dan 2H2 dengan delta H0C-nya minus 802 kJ per mol. Penentuan perubahan entalpi berdasarkan eksperimen dapat kita tentukan melalui kalorimeter yang pertama, kemudian yang kedua ada hukum Hess, selanjutnya yang ketiga adalah entalpi pembakaran, dan yang keempat adalah energi ikatan yang akan kita bahas satu persatu. Kalorimeter merupakan suatu alat untuk mengukur jumlah kalori yang diserap atau dibebaskan sistem, di mana kalori tersebut dapat dihitung menggunakan rumus Q atau Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q sendiri adalah kalori yang dibebaskan atau diserap tersebut, kemudian M adalah massa air dengan satuan gram, C adalah kapasitas kalori air atau joule per gram, dan delta T, perubahan suhu dalam derajat Celcius, di mana C atau kapasitas kalori air tadi bernilai tetap atau sama, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kita langsung menuju ke contoh soal, bahwa di mana di dalam kalorimeter terdapat zat yang bereaksi secara endoterm, dan reaksi tersebut menyebabkan 1 kilo air yang ada di dalam kalorimeter mengalami penurunan suhu 5 derajat Celcius. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan kalor reaksi dari reaksi tersebut. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T, yaitu di mana M atau massa airnya 1 kg menjadi kita konversikan menjadi 1000 gram, kemudian dikali C, seperti yang saya katakan tadi bahwa C adalah nilainya sama, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian dikali perubahan suhunya, di mana di situ disebutkan mengalami penurunan suhu 5 derajat Celcius, sehingga hasilnya adalah 21.000 Joule atau sama dengan 21 kJ. Selanjutnya adalah hukum Hess, di mana hukum Hess ini menjelaskan bahwa perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, di mana tidak bergantung pada jalannya reaksi. Contohnya adalah tampak pada layar, di mana reaksi karbon dan oksigen untuk membentuk CO2 dapat berlangsung dalam satu tahap secara langsung dan juga dua tahap atau tidak langsung, di mana jika satu tahap itu reaksinya adalah C ditambah O2 menjadi CO2 dengan delta H-nya adalah minus 394 kJ. Apabila dua tahap, reaksi termokimianya menjadi C ditambah O2 sama dengan CO, di mana delta H-nya sama dengan minus 110 kJ. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya adalah CO ditambah O2 menjadi CO2, di mana spesi atau senyawa yang sama dapat dicoret, di mana untuk reaksi yang kedua adalah delta H-nya bernilai minus 284 kJ, dan apabila digabungkan menjadi C plus O2 menjadi CO2 dengan delta H yaitu minus 394 kJ. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memang hukum Hess ini reaksi hanya bergantung di keadaan awal ataupun keadaan akhir dari reaksi tersebut dan tidak bergantung pada jalannya reaksi.
Yang ketiga adalah entalpi pembentukan. Kalau suatu reaksi dapat juga ditentukan dari data pembentukan zat reaksi dan produknya, di mana rumusnya adalah delta reaksi sama dengan HF dari produk ditambah HF dari reaktan, atau HF ini dikatakan atau merupakan simbol dari entalpi pembentukan. F adalah formation atau pembentukan. Contoh soalnya adalah tentukan entalpi reaksi pembentukan etanol apabila diketahui HF dari C2H5OH adalah 266 kJ, HF dari CO2 adalah minus 394 kJ, dan entalpi pembentukan dari air atau H2O adalah minus 286 kJ. Jawabannya adalah kita tulis terlebih dahulu reaksi pembakaran dari etanol tersebut, yaitu C2H5OH ditambah oksigen O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 3H2O. Kemudian entalpi reaksinya adalah yang pertama adalah produk. Di sini produknya adalah CO2 dan H2O, sehingga 2 kali HFCO2 ditambah 3 kali HFH2O. 2 dan 3 ini adalah koefisien dari masing-masing senyawa, dan itu tidak boleh dilupakan ya teman-teman. Kemudian dikurangi oleh entalpi pembentukan dari reaktannya, yaitu C2H5OH dan O2. Kemudian dijumlahkan, dikurangi, sehingga hasil akhirnya adalah minus 1380 kJ. Yang terakhir, untuk menghitung perubahan entalpi dapat digunakan energi ikatan yang merupakan energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan satu molekul gas menjadi atom-atom dalam keadaan gas, di mana harga energi ikatan selalu positif. Nah, di layar tersebut dituliskan banyak nilai-nilai energi ikatan dari ikatan mulai dari ikatan CH, CC, CO, CF, dan sebagainya. Berikut ini merupakan contoh soal untuk menghitung delta reaksi menggunakan energi ikatan. Contoh soal, dengan menggunakan tabel energi ikatan, tentukan energi yang dibebaskan pada pembakaran gas metana. Kita harus tahu terlebih dahulu reaksi pembakaran gas metana atau CH4 itu bagaimana, yakni CH4 ditambah 2O2 menjadi atau menghasilkan CO2 plus 2H2O. Ingat, reaksi pembakaran adalah reaksi suatu senyawa dengan oksigen. Kemudian kita perlu tentukan juga ikatan-ikatan di setiap senyawanya, seperti itu. Baru kita cocokkan dengan tabel dan kita hitung berapa energi ikatannya. Jawabannya adalah yang pertama-tama kita hitung untuk pemutusan ikatannya. Ada 4 mol CH, yaitu 1652 kJ. Kemudian 2 mol ikatan O, di mana di situ adalah ikatan rangkap, yaitu sebesar 990 kJ dijumlah senilai 2642 kJ, dan untuk pembentukan ikatannya ada 2 mol CO sebesar 1598 kJ dan 4 mol OH, yaitu 1852 kJ, dan apabila dijumlah senilai 3450 kJ. Sekian untuk pembahasan materi termokimia pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sukses selalu.